Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Syafia Hasibuan dari NSU Sumatera Utara. Ingin mewawancarai kakak nih mengenai kepatuhan syariah keluarga muslim terkait konsumsi makanan dan obat-obatan halal pasca pandemi COVID-19. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada kakak, nama kakak siapa, kalau boleh tahu? Tasya Salsabila Ramli. Alamatnya? Alamatnya Jalan Gading, Gang Pipa. Agamanya agama Islam ya kak? Usia kakak berapa? 21 tahun. Pendidikan kakak? Sedang kuliah. Pelajar. Sedang pendidikan, sedang kuliah. Oh mas. Etnis, sukunya suka apa? Sukunya Batak. Batak. Status kakak KMK. Oke, pertanyaannya nih kak, bagaimana gaya hidup kakak nih terhadap pola makannya? Apakah sudah halal, 4 sehat 5 sempurna, harus memiliki vitamin suplemen, atau sering nih makan makanan siap saji di luar sana gitu? Kalau sekarang makan makanan siap saji sering. Iya. Tapi kalau termasuk 4 sehat 5 sempurna belum. Belum ya, halalnya? Tapi kalau dikatakan halal, insya Allah halal. Oke. Bagaimana pengetahuan kakak nih mengenai halal dan toyib? Kalau menurut saya halal dan toyib itu yang pertama mengikuti syariat agama Islam. Yang kedua pokoknya hal-hal yang tidak bertentangan dengan Islam. Itu yang nggak ya. Oke. Jadi aspek-aspeknya menurut kakak halal itu apa aja? Aspek-aspeknya? Apakah harus misalnya harus membaca bismillah sebelum memotong sembelihan atau harus bersih? Menurut kakak apa aja aspeknya? Kalau terutama saya harus bersih. Iya. Terus sebelum makan ya seperti biasa umat muslim pada umumnya baca bismillah. Jadi menurut kakak bagaimana cara memproses makanan yang halal itu? Dan coba kakak jelaskan tahap-tahapannya seperti apa? Untuk misalnya nih kayak ayam, kan kayak tadi lah Zara bilang harus dipotong, terus harus di bulu-bulunya dibersihkan dengan higienis gitu kan. Menurut kakak seperti apa cara memproses makanan yang halal itu? Misalnya tidak menggunakan minyak B2 gitu kan kak? Harus kalau ininya memang harus bersih kan. Tapi kalau menurut saya ya balik lagi menjauhi larangan syariat tadi ya kak. Oke. Ketika mengkonsumsi makanan di luar nih kak, bagaimana tindakan kakak terkait memastikan kehalalan makanan di luar sana? Seperti apa? Kalau yang pertama periksa kemasannya, kemudian cross check label halalnya. Iya. Kalau memang sudah memiliki label halal, kalau memang sudah ada, cross check kembali komposisinya apakah benar. Iya. Sudah ada minyak babi. Iya, yang haram-haram ya kak. Jadi syarat-syaratnya itu harus dipenuhi dari produk makanan dan minuman yang boleh konsumsi tadi seperti apa kak? Syarat-syaratnya? Iya. Kalau mengenai produk itu syarat-syaratnya yang pertama, kalau misalnya pabrik itu kan pasti harus ada halalnya kan? Dari MUI ya kak? Jika ada nih anggota keluarga kakak nih membeli makanan yang tidak bersertifikat halal, bagaimana tanggapan kakak terhadap itu? Kalau misalnya belum terlanjur dimakan, ya nggak usah dikonsumsi. Iya. Kalau misalnya udah terlanjur, ya nggak bisa dimuntahin lagi kan? Bagaimana menurut kakak perilaku anggota keluarga terkait mengkonsumsi makanan yang tidak bersertifikat halal? Apakah mereka menjauhinya atau seperti apa menurut kakak perilakunya? Sejauh ini belum ada. Jadi bagaimana pendidikan keluarga atau bisa juga dibilang keluarga inti terkait konsumsi halal? kayak yang tadi sudah mengetahui kan? Insya Allah. Oke.
apakah di dalam keluarga kakak ada ritual adat keluarga yang di dalamnya terdapat elemen makanan atau kegiatan yang bertentangan dengan syariah? Jika ada, coba kakak jelaskan nama ritual adatnya dan misalnya aspek atau makanan yang dilarang syariah di dalamnya, serta bagaimana tanggapan kakak terhadap itu. Apakah ada atau tidak yang bertentangan dengan syariah? Nggak ada. Tidak ada. Ya, tanggapan kakak terkait itu kalau bisa dijauh ya kak. Nah, jadi bagaimana perilaku kakak terkait konsumsi dan mengikuti tradisi adat yang di dalamnya terdapat makanan atau minuman yang tidak halal? Misalnya nih di daerah kakak ada yang minumannya keras gitu kan, dia tanggapan kakak seperti apa? Minuman arak gitu. Kalau di lingkungan kita Indonesia mungkin karena agama Islamnya mayoritasnya masih beragama Islam kan. Iya. Jadi kalau untuk hal itu mungkin untuk pengetahuannya agak dikuatkan lagi. Misal kalau di luar negeri kan minum-minum alkohol yang misalnya yang mengandung 5% kan udah biasa kan. Kalau kita misalnya di sini ada orang yang di toko-toko tuh misalnya di Indomaret aja atau di toko-toko market lah misalnya kan udah ada bir bintang 5 udah dijual bebas. Cuman kan kalau kita yang beragama muslim yang lebih nggak tahu kan pasti minum juga kan, Menguatkan iman ya kak. Kalau ininya sih pengetahuan sih dari misalnya kalau dia pelajar mungkin di sekolah harus lebih kuatkan lagi, lebih kuatkan lagi Sosialisasinya. Oke. Jadi menerapkan konsumsi halal kepada anggota keluarga, bagaimana kak caranya itu? Seperti apa terhadap keluarga? Kalau saya pribadi, kami semua belajar dari misalnya di sekolah itu udah ditetapkan. Kalau orang tua saya cari sekolah yang memang yang agamanya nilai gitu. Kalaupun tidak paling di rumah tuh diberi nasihat dari orang tua gitu. Jadi bagaimana dampak bagi anak-anak dan kehidupan keluarga terkait konsumsi halal? Dampaknya seperti apa menurut kakak kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman yang halal? Dampaknya? Iya, dampaknya bagi kita sendiri atau keluarga. Ya, insya Allah Sehat, jasmani dan rohani ya kak. Nah, kakak pernah tidak terpapar COVID-19? Belum pernah. Jadi seandainya nih kakak pernah kan terpapar COVID-19? Iya, di rumah. Jadi menurut kakak Ya, di rumah. bagaimana atau apa sih jenis makanan yang dikonsumsi saat sakit itu? Obat-obatannya, makanannya, atau suplemennya? Apakah kita harus mengikuti pemerintah atau kita bisa beli obat sendiri gitu yang halal? Kalau menurut saya pribadi, kalau itu sudah diperiksa nih terpapar COVID, Iya. karena ada kan dengar-dengar ada sebagian besar boleh di rumah sendiri, terus untuk konsumsi obatnya juga boleh beli sendiri gitu. Cuman kalau misalnya yang seperti itu ya udah saya beli sendiri, karena kan diri saya sendiri yang tahu yang mana halal yang mana haram. Namun kalau misalnya udah harus masuk ke asrama, ke rumah sakit, kita kan nggak tahu yang mana halal yang mana haram. Untuk obat-obatan aja kita kurang tahu, karena kadang belum ada yang halalnya. Kita cuma Walaupun itu di kondisi darurat ya kak. Kita cuma berprinsip sama komposisinya aja. Itu kan kita kalau nggak orang kesehatan nggak ngerti juga. Oke, jadi menurut kakak nih pertanyaan berikutnya, bagaimana perbedaan perilaku konsumsi makanan saat dan setelah masa pandemi COVID-19? Apakah sama aja atau semakin meningkat manusianya itu yang mengikuti makan halal dan haram, halal dan haram itu? Menurut kakak seperti apa? Sama aja sih. Sama saja. Oke, pertanyaan terakhir nih kak ya. Bagaimana prospek konsumsi makanan halal pasca pandemi menurut kakak? Prospeknya itu seperti apa? Apakah akan meningkat atau lama-kelamaan akan menurun? Kalau pasca pandemi, sebelum ini sesudahnya sebenarnya kalau makanan halalnya sama aja sih.
belum ada dengar sih kalau misalnya nih di rumah sakit atau lagi apa namanya karantina, Iya. makanan yang dikasih makanan Halal. haram. Belum Belum ada. ada. Jadi kalau menurut saya belum tahu. Oke, mungkin cukup sekian hasil dari wawancara kita, Kak. Ulang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.